Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kita akan lanjutkan pembahasan materi tentang proses pencatatan jurnal khusus pada akuntansi perusahaan dagang. Saya tegaskan kembali, pencatatan pada video ini kita akan menggunakan pendekatan atau metode fisik atau metode periodik. Nanti di video yang lain kita akan bahas secara khusus bagaimana proses pencatatan jurnal apabila menggunakan metode perpetual. Baik, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang kas masuk ini ya, sudah selesai kas masuk, mudah-mudahan sudah dipahami. Bagi yang belum mempelajarinya bisa lihat deskripsi di deskripsi ada linknya ya untuk belajar lagi tentang jurnal kas masuk. Kali ini kita akan bahas tentang jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berakibat berkurangnya nilai kas. Jadi semua nilai kas yang berkurang dicatatnya di sini. Contohnya ada pembelian secara tunai, pembayaran sejumlah beban, pelunasan kewajiban atau utang, dan pengambilan prepay. Baik, supaya tidak berlama-lama, kita langsung menuju contohnya. Saya punya beberapa contoh di sini, contoh transaksi yang terkait dengan jurnal pengeluaran kas atau jurnal kas keluar. Contoh pertama, di sini tercatat pada tanggal 2 Januari dibeli barang dagangan. Sekali lagi, karena kita menggunakan metode fisik atau periodik, pencatatan transaksi pembelian barang dagangan akan diakui sebagai pembelian ya, nama akunnya adalah akun pembelian. Kita tulis tanggal, jika ada bukti transaksi ditulis, keterangan diisi relasi kita yaitu usaha dagang Santoso. Kemudian karena kita itu transaksinya secara tunai ya, pengeluaran kas kan tunai, maka otomatis akan mengurangi nilai dari kas. Nah, di sini ada potongan tunai 2%, berarti ini juga akan dihargai. Kasnya 4.900.000 dan potongan pembeliannya 100.000. Dari mana 100.000? Ya, ribuan ya. Ini ada blink. 2% dari 5 juta adalah 100.000. Sudah imbang. Kita lanjutkan ngelihat contoh yang lain. Contoh kedua, di sini dicatat 10 Januari dibeli perlengkapan toko. Perlengkapan tokonya 1.250.000 dari toko laris. Bukti transaksinya ada. Karena nggak ada keterangan apapun, berarti ini transaksi juga tunai, kecuali ada transaksi tulis kredit. Tidak semua transaksi harus disertai kata-kata tunai ya. Kalau tunai ya sudah biasa begini aja nggak apa-apa. Kita harus paham bahwa ini adalah transaksi tunai. Kita tulis tanggalnya, kemudian relasinya, debitnya, yang dibeli perlengkapan, dan di sini nggak ada kolom perlengkapan. Oleh sebab itu, yang bukan barang dagangan akan dicatat sebagai nama barang yang dibeli. Kita catat di sini di kolom serba-serbi perlengkapan. Nilainya 1.250.000, posisi debit, kreditnya adalah kas. Ya, mirip dengan jurnal umum sebenarnya, hanya ini ada tabelnya. Kita lanjutkan. Transaksi ketiga. 12 Januari dibayar utang kepada PT Anugrah untuk transaksi 3 Januari. Hati-hati. Di sini kalau kita perhatikan di sini ada termin. Terminnya adalah 2/10/N30. Artinya jika transaksi dibayar dilunasi selama atau dalam kurun waktu 10 hari dari tanggal transaksinya ini, maka berlakulah potongan 2%. Paling cepat caranya adalah 3/10, 13. Oh, berarti potongannya itu berlaku sampai tanggal 13. Padahal di sini dibayarnya tanggal 12. Berarti potongan 2% masih berlaku. Sehingga kita tinggal menulis di sini tanggal, bukti transaksi, kemudian nama relasi. Utang tetap kita catat 12.500.000 karena utangnya memang segitu. Nggak berkurang kan ya. Kemudian yang berkurang adalah nilai kas.
Kenapa kasnya tidak 12.500? Karena ada potongan 2%. 2% dari ini adalah 250.000. Sudah selesai. Ini kalau kreditnya sekian dijumlahkan sama, ini 12.500. Seimbang. Oke, berikutnya ada contoh terakhir. 15 Januari dibayar cicilan utang kepada Bank ABC 2 juta dengan beban bunga 150.000. Ya sudah, tinggal nyatat saja. Berapa utang kita? 2 juta. Ya berarti utang ini akan berkurang senilai 2 juta. Kita klik saja di sini. 2 juta. Oke. Kemudian kas yang keluar adalah yang lebih nantinya. Loh, kenapa lebih? Karena di sini ada beban bunga, ya kan? Ada beban bunga 150.000. Bagaimana cara mencatatnya? Posisi debit, utangnya berkurang, kemudian kita harus menanggung beban bunga 150 sehingga kasnya menjadi 2.150.000. Begitu cara pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus pengeluaran kas, atau ada yang menyebut jurnal kas keluar. Mudah-mudahan ini bermanfaat, terutama untuk anak-anak kelas 12 yang sedang belajar akuntansi perusahaan dagang. Yang baru menemukan channel Guswin, mohon bantuan untuk terus subscribe, kemudian di-share ke teman-temannya. Dan jangan lupa beri like, klik loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang akan datang. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.